Saya kan pengawas, saya tukang bisik kepala sekolah. Apa sih yang ingin kamu titipkan kepada saya biar saya bisikkan sama kepala sekolah? Kebetulan saya didukung oleh kepala sekolah saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olimpiade kayak di tingkat kabupaten, provinsi. Nah, jadi pihak sekolah sudah kayak mendukung gitu untuk ikuti ekskul-ekskul kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Dan saya berharap juga ada bimbingan lah dari sekolah itu sendiri untuk kita belajar lebih fokus atau dibimbing atau tidak belajar mandiri kayak gitu. Tapi saya lihat memang walaupun sekolah kamu ini di agak pinggiran kota, tapi untuk olimpiade kamu kan tetap Iya benar Pak, tetap berprestasi. sekolah kami Oke. juga berprestasi. Iya. Sama ASN dikasih bimbingan gitu Pak, nggak belajar sendiri. Soalnya kan kalau ASN itu kan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, pasti kan soalnya beda gitu. Saya ingin mewujudkan literasi Pak di sekolah itu diadakan, karena kalau saya searching di Google ataupun di internet bahwasannya minat bakat baca di Indonesia itu termasuk rendah Pak. Jadi bagaimana caranya supaya di lingkungan sekolah semanja ini diadakannya budaya literasi Pak, supaya menumbuhkan sikap membaca kepada seluruh siswanya Pak. Udah itu aja. Contoh kegiatannya? Seperti 5 menit membaca buku gitu. Oh iya. Sebelum belajar gitu Pak, Oh, ataupun maksudnya diumumkan dari sekolah bahwa iya, sebelum sebelum kita belajar membaca 5 buku menit. literasi gitu. Saya termasuk yang suka dalam bidang musik. Ya, musik kan. Saya menginginkan kedepannya sekolah ini juga mendukung anak-anak muridnya jika mereka berbakat di bidang musik. Mungkin bisa mulai dari paduan suaranya, Oh iya iya. hanya bermodalkan suara kan Pak. Iya. Jadi karena pun saya juga di rumah sering main musik. Diharapkan adanya bimbingan untuk lomba-lomba begitu Pak. Tapi bukan hanya bimbingan Pak, kita juga memerlukan fasilitas. Kalau ada bimbingannya saja fasilitasnya tidak dicukupi, itu sama saja Pak, hanya setengahnya 50% saja. Jadi di sini kan saya dari jurusan IPA Pak, saya 12 IPA. Nah di IPA itu kan ada yang namanya fisika, biologi, dan kimia Pak. Nah, sebagai mata pelajaran intinya. Menurut saya di pelajaran kimia dan fisika itu, saya rasa saya lebih paham ke praktek Pak. Tapi masalahnya di sekolah iya benar Pak, laboratoriumnya udah bagus gitu. Cuman menurut saya alatnya masih kurang. Jadi saya ingin mempraktekkan langsung gitu Pak. Misalnya dalam kimia zat-zat itu saya penasaran gitu Pak. Jadi alangkah baiknya sekolah menyediakan fasilitas juga Pak untuk hal itu. Yang membuat kamu bangga sekolah di sini apa? Oh, banyak Pak. Ya, silakan. Membuat bangga sekolah di sini banyak sih Pak. Dulu sekolahnya nggak kayak gini kan Pak. Iya. Dulu sekolahnya ya Bapak tahu sendiri lah, dulu semanja pertama kali kami masuk sekolahnya masih jelek kalau dibilang. Ini sekarang udah cantik. Terus fasilitasnya banyak Pak. Dari fasilitas kelas, terus di kelas juga kami ada kipas anginnya, toiletnya juga bagus. Terus juga perpustakaannya Pak dulu ya bukunya nggak pala lah, sekarang bukunya banyak. Kalau mau baca nyaman, banyak variasi bukunya, mau dari ilmu sampai ke fiksi, non fiksi juga ada. Terus juga komputernya juga bagus. Apalagi guru-gurunya juga mendukung Pak. Kalau misalnya mengajar, kita bertanya, mereka mau menjelaskan balik gitu. Terus olahraganya juga enak, sama Pak Human, sama Pak Cipto juga enak olahraganya. Oke. Kamu boleh pribadi ya. Nanti gini, kalau saya tanya, siapa guru yang paling kamu senangi? Kamu sebut gurunya dan kamu ceritakan kenapa kamu senang dengan dia. Oke, silakan, siapa aja boleh. Tapi banyak Pak. Yang paling itu satu. Paham kan? Kan gini, misalnya gini. Saya suka ada 7 guru. Tapi di antara 7 itu kalau saya ranking ada ranking satunya gitu kan. Nah, ranking satunya itu yang kasih tahu ini karena apa gitu. Silakan. Sebut nama kalau itu. Kalau yang disuka itu sebut nama. Kalau nggak disukai jangan. Guru terfavorit di Bu Neng sih. Menurut saya cuman Bu Neng lah yang paham dengan saya Pak, gitu. Jadi bahkan di Apa tandanya dia paham sama kamu? Kan berarti gini. saya pernah punya masalah Pak. Oh, punya di masalah sekolah. bukan Punya masalah, matematika? bukan di sekolah. Kalau di matematika saya senang juga dengan cara dia ngajar gitu. Dan Enggak, yang buat kamu tertarik tadi bukan di matematika. Kira-kira cara ibu tuh menyikapi anak murid. Oh iya, misalnya, tapi nggak usah kamu ceritakan masalahnya ya. Iya. Yang kamu ceritakan bagaimana sih seorang ibu itu
memfasilitasi kamu. Silakan. Iya, ibu itu gimana ya Pak? Ibu itu bukan hanya mengajarkan, cuman dia juga memberi motivasi, juga mempersilahkan murid itu ceritanya ibu ini dia datang ke kelas bukan sebagai guru tapi juga sebagai teman untuk semua anak murid itu aja sih Pak. Contoh gimana sebagai teman? Kalau kita ajak bercanda ibu itu ya bercanda juga tapi tetap fokus pada pelajarannya. Dikala kita ada masalah ibu tuh membuka ini juga ya cerita aja gitu nggak apa-apa. Cerita berdua gini. Iya, Di tapi kelas di atau luar jam luar kelas ya? pelajaran. Pokoknya kayak bestie gitu lah Pak. Dia bukan hanya jadi guru tapi bisa jadi teman kita. Berarti dia dengarkan keluhan kita, Iya, terus Pak. dia kasih jalan Kasih keluar. jalan keluar bahkan membantu jalan keluar itu Pak. Dan sesudah kamu lakukan jalan keluar itu ternyata Bener. benar. Iya, Gitu. ibu itulah yang membantu Pak. Bu Irma Sofi. Ya, apa? Ya. Kenapa kamu suka? Karena dia mengajar sekaligus dicampur dengan canda. Nah, sehingga menimbulkan suasana di kelas itu tidak tertekan, dapat memahami pelajaran dengan mudah. Dan juga dia sangat menguasai pelajaran yang ia ajarkan, sehingga kami pun dapat mengambil ilmu darinya dengan cukup baik. Menurut saya itu Bu Laura Adeha, karena saya di jurusan IPS. Bu Laura Adeha Mapel ini apa dia? mengampu mapel ekonomi. Ekonomi. Nah, beliau menjelaskan secara rinci tentang permasalahan kemiskinan, permasalahan sosial itu benar-benar dijelaskan ya. Jadi semua siswa itu menyerap apa yang dia ajarkan. Kan ada yang guru mengajarkan hanya monoton aja, fokus untuk masuk nulis soal gitu, tapi beliau tidak Pak menjelaskan. Bu Nengsi Pak, Bu Nengsi ya. matematika wajib. Bu Nengsi tuh kalau misalnya mengajar bagus. Sebenarnya tadi ada 2 guru matematika juga Pak. Iya nanti lah. Ya. Bu Nanti kalau saya Nengsi. kasih kesempatan boleh, kalau enggak. Bu Nengsi itu guru yang baik, terus juga ngasih materi yang baik juga. Terus dia tuh kayak sama anak murid pengertian gitu Pak. Gimana pengertian? Pengertiannya tuh gini, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kayak misal, kenapa Kak mau nanyain gitu, mau nanyain kayak mana perasaannya, kayak gitu, nggak yang kayak langsung aja gitu loh Pak, yang monoton gitu, dia masih mau. Terus juga nanti kalau misalnya saya belajar apa Kak gitu, kayak mau ya udah nanti belajar bagus-bagus ya, semoga cita-citanya tercapai. Saya suka gitu Pak kalau ada orang yang ngasih motivasi gitu, kayak teringat langsung di memori saya gitu. Jadinya kalau misalnya teringat orang yang ngomong kayak gitu, jadinya sedih, jadi ada motivasi untuk terus bergerak mengejar impian saya kayak gitu. Bu Nengsi juga sih Pak. Bu Nengsi. Karena ibu itu selain baik sudah pasti ya, ibu itu baik juga, penyampaian materi juga bagus sekali menurut saya. Dan kayak secara hubungan pribadi saya sama ibu itu juga kan nggak ada ikatan saudara kan Pak, tapi ibu itu kayak benar-benar perhatian. Kayak beliau bukan wali kelas saya, tapi waktu saya sakit doakan saya cepat sembuh. Jadi kayak hati saya tersentuh Pak. Maksudnya kan beliau bukan ibu saya, bukan siapa-siapa, saya hanya terikat sebagai guru, tapi ibu itu mau meluangkan waktunya untuk mendoakan saya. Ibu itu kayak menganak-anakkan murid yang dalam kelas Pak. Contohnya kayak seperti ini Bang, itu Kak, ini Bang, itu Kak. Jadi kayak saya sendiri sama orang tua saya aja nggak pernah dipanggil abang, nggak pernah dipanggil lagi. Rasa perhatian ibu itu lebih tinggi, kayak disamaratakannya seperti anak kandungnya. Kalau guru yang nggak disukai jangan sebut nama. Misal gini, saya Pak nggak suka kalau guru itu seperti ini, tapi tidak sebut nama. Mungkin di SMA 1 ini tidak terlalu Nggak, banyak Ini nggak cerita. Ini Iya, pokoknya saya mau yang nggak suka Iya. kayak yang nggak disukai guru seperti apa, bukan orang ya. Saya nggak Guru. suka kalau gurunya begini gitu. kayak saya nggak suka Pak guru yang terlalu fokus. Misalnya di satu kelas kami kan ada 36 siswa. Nah, ada satu siswa yang lebih unggul di bidangnya materi ibu itu. Saya tidak suka kayak ibu itu terlalu mengedepankan anak Guru tersebut. itu jangan ibu itu. Ya, Sebut merek kan. Oke, nggak apa-apa tuh. Nggak main-main, saya main-main. Iya. Banyak kok ibu itu. guru itu kayak terlalu mengedepankan, kayak diutamakan lah Iya. siswa itu. Kayak kami juga ada loh di sini yang kayak ada juga yang kurang paham, kurang inilah. Jangan hanya berpatokan kepada dia. Ya, dia lebih paham dari kami. Cuman kami juga kan perlu pemahaman yang sama kayak dia. Nah, saya nggak suka guru yang membeda-bedakan kayak gitu, Pak. Saya kurang suka sama guru yang kadang ada body shaming ya Pak. Gimana? Body shaming. Oh.
Menurut saya itu urusan pribadi ya Pak. Kalau misalnya dia itu mau badannya gendut, mau badannya kurus, tinggi, pendek, mukanya kayak mana, menurut saya itu nggak urusan guru, menurut Dan dia saya. bukan guru mata pelajaran kecantikan. Iya, itu. Jadi saya ini bukan hanya soal pribadi saya, tapi teman-teman saya juga ada yang merasakan seperti itu. Kayak kadang ada guru yang kayak, ini kok badanmu gini gitu. Gitu. Menurut saya tuh nggak terlalu penting ya, karena kan itu urusan dia Pak. Mau dia makannya banyak, Iya. itu urusan dia. Mau dia gendut, mau dia cantik, itu urusan dia. Gitu. Kalau misalnya tuh mau menasihatinya kayak, Kak misalnya gitu, jangan makan banyak-banyak ya, diet Tapi gitu, nggak atau dengar apa orang gitu. lain gitu Iya, tapi jangan dengar gitu Pak. Kan kasihan ya Pak kalau misalnya dia lagi apa, wih gendut kali kau sekarang kayak gitu. Dia kan jadinya kayak orang liatin, iya sih gendut, tapi maksudnya kasihan gitu. Kalau menurut saya Pak, guru yang saya tidak suka itu contohnya dia terlalu monoton dalam belajar. Oh, Dia tidak bisa menghidupkan kelas. Jadi dia hanya fokus mencatat gitu tanpa ada menjelaskan gitu. Sama seperti yang disampaikan Bang Dede mengenai dia hanya terfokus kepada satu murid yang memiliki keunggulan gitu. Ibaratkan dia anak emas kan gitu. Jadi dia menyampingkan murid-murid yang lain Iya. gitu. Hanya terfokus kepada satu orang itu aja. Guru yang tidak saya suka itu tidak bisa dikritik. oh, Kalau dia tidak bisa dikritik, bagaimana kita bisa menghargainya? Apalagi dia juga tidak menghargai kita sebagai murid. Bagi Iya. saya, bagaimana kita bisa menghormati dia? contoh yang tidak menghargai gimana? Ketika kita bertanya kepada guru tersebut, mereka menanggapi pertanyaan kita dengan remeh. Iya. Ataupun menjawab dengan jawaban yang nyeleneh, Iya. yang tidak menjawab pertanyaan Iya. itu sendiri. Guru yang saya tidak sukai secara pribadi yaitu guru yang suka mengklaim murid. Contoh cuma. Contohnya, dia tidak tahu kehidupan kita di rumah. Dia hanya menebak tapi mengklaim. Dia langsung ngeklaim murid itu, ini murid nggak patuh sama orang tua di rumah. Yo. Padahal dia tidak tahu keseharian kita gimana. Dia mengklaim murid dari satu kebiasaan kecil dengan kehidupan dia sehari-hari seluruhnya. Diklaim kalau itu buruk. Karena nggak ngerjain PR aja berarti kamu di rumah ini pasti kamu seringnya main HP gitu. Pasti kamu nggak dengerin orang tua kamu ngomong ya. Kamu pasti tidurnya malam gitu. Semuanya diklaim. Dan itu di depan kelas Pak. Siapa yang mau menceritakan? Saya Pak, kekuatan saya di sini. Maka nanti saya ingin suksesnya di bidang ini. Saya inginnya sukses. Jangan, nggak apa-apa. Nanti siapapun nggak apa-apa. Bukan berarti kan di tangan kamu harus kamu jawab, enggak. Nggak ada yang jawab pun nggak apa-apa. Ini nanti kamu jadi jadi muter-muter terus ke saya jadi. Iya bapaknya tapi tanya. Oke, saya kekuatan saya di sini. Saya suksesnya di bidang ini. Untuk sukses di bidang itu apa sih yang harus saya punya gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang belum saya punya saat ini, dengan apa saya nanti mencapainya? Oke, silakan. Saya suka hitung-hitungan Pak. Nah, Oke. cita-cita saya itu masuk ke PK Instan, Politeknik Keuangan Iya. Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, kalau untuk materi pembelajarannya mungkin saya sudah menguasainya karena saya les kan Pak. Maksudnya sudah. Tapi yang kurang dari diri saya harap saya bisa lebih baik lagi dalam belajarnya. Terus juga karena STAN kan ada binsiknya ya Pak. Ada tes-tesnya kayak lari. Saya bisa menjaga pola makan, terus tuh kesehatan tubuh dengan baik sehingga bisa putaran 12 menit itu bisa dapat putaran yang banyak. Kan lari kan Pak, 12 menit. Push up, baru tuh sit up, terus tuh untuk perempuannya chin up. Udah kamu lakukan? Ya, kalau di les Pak kami sudah lakukan ya Pak. Oh, kamu les khusus untuk itu ya? Ya, les materinya kayak TWK, TIU, TBI, tes-tes kedinasan, terus juga binsiknya kayak berapa kali putaran. Kalau kemarin itu saya dapatnya baru 12 menit baru 4 putaran. Itu termasuk baik lah Pak. Tuh. Lawannya kan Iya, gila-gila. itu makanya saya harap diri saya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih banyak lagi selama 12 menit itu putarannya, pace-nya, terus juga sit up-nya, push up-nya, batu chaining up-nya gitu. Kalau saya pribadi, saya suka perhitungan, ekonomi, akuntansi, walaupun saya anak IPA, tapi di IPA kalau khusus 11 12 saya kan 12 IPA 3 Pak. Kalau khusus 12 IPA 3 ada ekonomi akuntansinya, Iya. tapi lintas minat. Kalau mereka geografi Pak.
Iya kan itu mempersiapkan anak yang mau kemari. Ya, Iya. Tapi kelas 12 IPA 1 sama 12 IPA 2 geografi lintasnya. Kami ekonomi sama IPA 4 gitu. Jadi menurut saya sangat suka lah ada ekonomi akuntansi di Iya. kelas 12 ini karena kan memang saya tujuannya ke akuntansi negara. Iya. Jadi bisa menunjang saya lah untuk tahu bagaimana tuh sebenarnya ekonomi itu. Gitu. Kalau untuk penalaran saya suka, sejarah juga saya suka sekali, Pak. Sejarah. Sejarah dalam negeri, sejarah luar negeri saya suka, sejarah Inggris, Prancis segala macam. Iya. Betul. Kalau hitung-hitungan saya juga suka. Terus tuh bahasa Inggris saya juga suka, Pak. Bahasa Iya. Inggris. Saya suka public speaking, Pak. Kemarin tuh saya menang pidato di UNA waktu itu. Pokoknya pidato saya suka pidato, puisi, pokoknya yang berbau kayak public speaking, bicara-bicara saya suka, Pak. Kayak gitu. Debat saya suka. Gitu kan juga seperti itu. Berarti kenal sama yang anak SMA 4 itu juga? Iya, di situ? itu teman saya, Pak, di GO. Iya, Yang iya. di Semanda itu pun teman juga. Yang segilang Bapak bilang penalaran tadi, Iya. itu pun adik kelas saya, Pak. Iya. Kami pernah lomba debat juga. Saya suka kayak perhitungan seperti fisika, matematika, kayak gitu kan Pak. Karena saya sendiri juga tujuan saya mau ke Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Beasiswa PNS langsung. Karena tujuan saya ngambil itu kan karena saya juga ekonominya dari keluarga pas-pasan. langsung kan, Pak. beasiswa. Karena di sana kayak segalanya ditanggung. Jadi saya berfokus ke sana. Saya juga suka fisika, matematika gitu. Saya juga kurang kayak acuh tak acuh kayak ke sejarah. Sementara kan kalau mau tes ke Unhan juga harus ada TWK. Iya Pak. Jadi saya kurang ke sana sama ke bahasa Inggris. Nah, jadi saya cuman sudah ada bekal kayak di perhitungan dan kebetulan alhamdulillah kemarin saya menang Olimpiade di Universitas Negeri Medan tanggal 24 Agustus kemarin. Fisika saya peraih medali emas se-provinsi Sumatera Utara, Pak. Nah, jadi saya kayak berharapnya di diri saya itu lebih mendalami lah pelajaran sejarah kayak seperti PKN, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Karena saya kalau belajar yang terlalu banyak menjelaskan atau mencatat saya mengantuk, Pak. Iya. Kalau seperti matematika ini kan lebih banyak menghitung. Jadi kayak membangunkan semangat saya untuk nggak ngantuk gitu kan, Pak. Saya niat mau ngambil kedokteran militer di Unan, Pak. Iya. Tapi saya juga kurang menguasai di biologi. Saya juga perlu mempersiapkan fisik saya juga sih, Pak. Waktu binsik juga saya lari 12 menit itu kadang dapat 5, kadang dapat 6. Sementara minimalnya 6 atau 7 gitu sih, Pak. Sudah agak lumayan sempurna itu 8 ke atas sudah bisa. Aku ada saran nih. Apa? Apa sarannya? Kan dia malas belajar sejarah kan, Pak. Kalau saya memahami sejarah itu, Pak, pertama baca bukunya. Terus tuh kedua, sejarah itu kan ada filmnya kan, Pak. Kadang dari buku sama dari film agak nggak sinkron kan. Terus kita bisa cari, ini di mana bedanya antara sejarah ini sama sejarah ini. Terus itu saya ceritakan lagi, Pak. Jadi saya kayak podcast gitu di kamar ngomong-ngomong sendiri walaupun nggak jelas, Pak. Raja Charles bertemu dengan Queen Mary, baru nikah lagi dengan Anne Boleyn, gini. Saya cerita kayak gitu. Kalau bahasa Inggris kan bisa dari lagu kan. Bahasa Inggris bisa dari lagu, dari film, kayak gitu. Gitu loh, Pak, sarannya. Oke. Cita-cita saya pengen nantinya jadi seorang programmer. Karena kan melihat kemajuan teknologi di dunia ini sangat berkembang pesat, pastinya prospek untuk di bidang teknologi dan data ini sangat diperlukan ke depannya. Punya cita-cita yang dapat membantu Indonesia memiliki teknologi yang lebih maju dibanding negara-negara lain. Yang sudah dibuat selama ini apa? Saya sudah mempersiapkan belajar dari lebih awal tentang kode-kode dan coding-coding sehingga nanti ketika masuk universitas tidak memulai dari kosong lagi, tidak mulai dari awal. Dan juga mempersiapkan ilmu-ilmu yang setelah saya pelajari di sekolah seperti matematika dan fisika karena itu akan sangat membantu di saat saya mulai belajar tentang programmer. Saya suka di hitung-hitungan, terutamanya di matematika. Dan saya juga suka kehidupan di perkotaan daripada perdesaan. Saya suka melihat gedung-gedung tinggi. Jadi cita-cita saya itu menjadi arsitektur. Saya ingin saat keluar dari sini saya ingin kuliah mengambil jurusan teknik arsitektur. Nah, Kamu udah punya
satu pilihan perguruan tinggi yang kamu inginkan? Belum, Pak. Belum. Sebenarnya mimpi terbesar saya kuliah di Pulau Jawa, Pak. Mimpi Iya. terbesar. Tapi tergantung juga sih Allah menakdirkan di mana ya terima aja. Yang penting saya sudah tahu tujuan saya kemana. Saya ingin menjadi arsitek. Saya suka bangunan-bangunan tinggi dan juga saya suka membuat kerajinan-kerajinan miniatur-miniatur seperti itu, Pak. Jadi menurut saya ya saya pengennya ke situ.